Shalom Bapak Ibu seluruh jemaat Resort GKPI Bukit 2 dimanapun berada. Marilah kita mengikuti ibadah Minggu Eksaudi yang artinya dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kami harap dari seluruh pengurus Resort GKPI Resort Bukit 2 tetap semangat walaupun kita adakan di rumah kita masing-masing. Sebelum kita mulai ibadah, marilah kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Amin. Kita bernyanyi dari PKJ nomor 13 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus kali langit dan bumi. Tuhan Yesus menegaskan bahwa Bapa akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Karena demikianlah firman Tuhan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padamu mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami di surga, Engkau tidak akan membiarkan kami yatim piatu, sebab Engkau akan mengutus seorang penolong dan penghibur bagi kami. Dengan kemampuan kami sendiri, kami tidak akan dapat mengenal kebenaran sebelumnya. Oleh sebab itu, pada hari yang Engkau khususkan ini, tuntunlah kami supaya kami menyambut kebenaran yakinmu dengan setulus hati. Kiranya Engkau berkenan kepada kami, orang-orang berdosa ini. Utuslah Roh-Mu untuk melembutkan hati kami yang keras, supaya segenap jiwa dan raga kami tertuju kepadamu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku ND nomor 117 ayat 1 sampai ayat 2. Amin.
Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai epistel pada Minggu Eksaudi hari ini. Kita membacanya. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Aku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Mu, maka wajah-Mu dicari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku, janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Tunjukkanlah jalan kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 407 ayat 3 sampai dengan ayat 4. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Bapa kami yang di surga, yang Maha Pengasih, kami berkumpul bersama-sama datang ke hadapan-Mu, memohon belas kasihan kepada kami, bukan karena kebenaran kami,
Meli kan hanya mengharapkan belas kasih-Mu, karena Engkau adalah Tuhan yang Maha Pengasih. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku Ende nomor 224 ayat 1 dan ayat 2. Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru yang tertulis dalam Lukas pasal 6 ayat 37. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Demikian firman Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan sesuai dengan firman-Mu. Amin. Mari kita puji Tuhan melalui pelengkap Kidung Jemaat nomor 307 ayat 1. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di dunia ini. Mari kita mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa, Maha Kuasa kali langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah yang kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Ruas itu hatta resort GKPI Duri 2 nah hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Mauliate ma tongtong dohonota ala tongtong do dileon dihita partikian pamujion do hai pason di mingguta 5 minggu eksaudi nangpe di bagas tagalup hita marpunut. Ruas itu hatta GKP resort Duri 2 dia kapelian nata papungu asa dilehon mai tuganut situa wek masing-masing dungi bahenot tama muse di wek masing-masing patu pahon di WA grup suang soni nang di akka amplop doh janji iman asa tongtong di pasahat tu situa lingkungan masing-masing alani tapasada marohatta martangiang mahita di bataja huba amanami na di Banua Gijang mauliate ma ali Tuhan masa rohanami hupasatani tu ado kamu di bagasan ikion hupa kilalau kami dengan di basam ali Tuhan lumubi madihami ali Tuhan ruas di huriam resort Duri 2 na pos rohanami ali Tuhan dihani ganuk keluarga na tongtong lehonomu ali Tuhan hai pason las roha Ido ali Tuhan tangiang ilik nami tuadopanmu nasun badiai nang diakka ulaon peli Tuhan parkarejon marhiti huni ali Tuhan gabi roma karejeki nalago gabi adong mulu nami ali Tuhan ciganu pari Tuhan roro pehani sian seret ni rohanami mangido tuadopanmu nasun badiai di huria nami nungatung masih holhami ali Tuhan bongot tuhuriam namen meti mamuji nang pasangapoko markos ni rohahami ali Tuhan dia ka pemimpin nami sian pemimpin tertinggi bisop nami pendeta wilayah pendeta resort nang situa nang luhut ali Tuhan seksi lehon gogo ali Tuhan tina melayani dia ka huria masing-masing pos rohanami ali Tuhan unang loas sami madili tugu hami ali Tuhan marhite to dimperbadiai nang diakka pemerintahan nami ali Tuhan dan pemerintahan tingkat terendah saat tertinggi lumobi ma ali Tuhan nang di aparat keamanan di presiden nami di bagasan tipion ali Tuhan Bapak Jokowi Widodo na adong akka persurion marhiti akan namasa ali Tuhan di bain hocobani pargogoi ma ali Tuhan di presiden nami lehon pikiran, lehon gogo ali Tuhan. Soni masa pandemi COVID-19 na adong diluat portibion. Luhud dohami ali Tuhan dilu, luhud dohami holosoan. Alay molorohani ku ado kamu nasun badiai. Huto pasok kami sa luhud na arsak ho pikiran nami. Pos rohanami ali doan. Lehon mo makasilas ni roha sikap ni akana masa. Alani ali Tuhan. Sa luhud na namasa di ngulunani. Hupa sahat hani matuhu ali Tuhan. Tuhan hupa tohami. Bok dosa dohami ali Tuhan badiang boho. Asa sisa nasa dosa pangalasyon nami. Gabi tamama hani atong ali Tuhan anak konmu. Jala haba orang ni pasu-pasumi. Jala satokin naripi ali Tuhan. Inamal saur mahami marhiti-hiti hatang. Na pinatol hasni na posomi. Parbadiai na posomi ali Tuhan patol hason hatam na sundadiai. Asahan ganuk na hubegesa gabi taruli ulau kami mahobar tulomo ni roham alani jalo matang yang ilik-ilik nani usok bawah kami marhite Yesus Kristus Tuhan nani amin. Mari kita kembali bernyanyi dari buku ND nomor 430 ayat 1 dan ayat 2. Amen.
sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu jemaat dikasihi Tuhan. Pada Minggu Eksaudi pada hari ini kita akan menikmati firman Tuhan dari kitab Injil Matius pasal 20 ayat 29 sampai dengan ayat 34. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian bisa mengikuti membacanya dalam hati masing-masing. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat, lalu mengikuti dia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat dikasihi oleh Tuhan, selamat hari Minggu bagi kita semua. Hari ini adalah hari Minggu Eksaudi. Dan para agenda kita tadi sudah mengatakan arti dari Minggu Eksaudi, yaitu dengarkanlah Tuhan seruan yang Kusampaikan. Firman ini yang telah kita baca hendak mengajarkan dan mengingatkan kita Bapak Ibu sebagai umat percaya untuk tetap berseru atau berdoa hanya kepada Tuhan, sebab Tuhan kita selalu bersedia mendengarkan doa-doa atau seruan-seruan kita, dan Ia yang adalah Tuhan sanggup melakukan apapun atas seruan atau doa-doa kita. Kisah ini dimulai dari Yesus berserta dengan rombongan, yaitu para murid dan juga orang banyak yang berbondong-bondong dikatakan mengikuti Yesus keluar dari kota Yeriko. Apa maksud dari orang banyak yang mengikuti Yesus? Tentu beragamlah motivasinya. Pada saat rombongan itu berjalan, ketika orang banyak itu berbondong-bondong katanya berjalan, tentulah itu memperdengarkan suara yang riuh. Tentu ada orang yang saling berbicara, saling menyapa, dan langkah kaki itu juga menimbulkan suara yang cukup ribut. Dan ini menarik perhatian dari dua orang yang kala itu sedang duduk di pinggir jalan. Mengapa mereka duduk di pinggir jalan? Mereka orang buta yang kesehariannya adalah duduk mengemis, memohon belas kasihan dari orang-orang yang melewati mereka untuk meminta pertolongan. Dan biasanya orang banyak itu akan memberikan uang atau memberikan makanan. Demikianlah mereka ketika mendengarkan Yesus melewati mereka yang disertai oleh rombongan orang banyak itu, mereka bersuara, berseru-seru berulang-ulang dengan mengatakan, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Seruan yang berulang-ulang itu
tidak mematahkan semangat mereka ketika orang banyak itu memarahi mereka dan meminta mereka untuk diam. Tapi mereka tidak memindahkan teguran itu. Mereka semakin lagi nyaring, menyuarakan, Tuhan Anak Daud, kasihanilah kami. Di tengah kerumunan orang banyak itu, yang sesungguhnya sangat kecil kemungkinan suara orang yang tengah duduk plus orang buta untuk didengar suaranya. Karena mereka sangat banyak keluar dari kota Yeriko itu. Tapi itulah Tuhan kita. Ia mendengar. Kenapa? Karena seruan itu berulang-ulang dikatakan dan semakin keras, semakin lantang disuarakan dalam kesungguhan atau kegigihan. Dan saat itulah Yesus datang dan memanggil mereka, lalu mempersilahkan mereka mengatakan keinginan mereka. Dan inilah saatnya mereka mengatakan, Tuhan, supaya mata kami dapat melihat. Yesus melihat kesungguhan dari permintaan itu. Gak ada yang dibuat-buat. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan dan permintaan itu terkabullah. Yang dua orang itu bisa melihat dan mereka kemudian meresponnya dengan mengikuti Yesus. Bapak Ibu jemaat dikasihi oleh Tuhan, apa pesan yang bisa kita renungkan melalui Minggu Eksaudi hari ini? Yang pertama, mengikut Yesus, apa motivasi kita? Tadi saya sudah katakan bahwa ada banyak orang yang berbondong-bondong mengikuti rombongan Yesus dengan murid-muridnya keluar dari kota Yeriko. Memang secara ansih tidak dipaparkan dalam perikop kita, tapi melalui pemberitaan dari kesaksian Alkitab kita bisa pahami motivasinya. Sebagian dari rombongan itu adalah ada yang memang ingin menikmati pengajaran dan mujizat Yesus, namun ada juga yang mencari celah kesalahan dengan sengaja. Itu nampak dari beberapa kisah yang mempertontonkan tentang perbuatan orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, yang memang dengan sengaja mencari kesalahan Tuhan Yesus untuk dijadikan jerat bagi dirinya. Ada yang berniat baik, tapi ada juga yang tidak. Tapi mereka tidak bisa dihalangi untuk mengikuti Yesus. Ini sama seperti kita sekarang Bapak Ibu yang bergereja di GKPI ini, atau bergereja di banyak gereja dimanapun di muka bumi ini. Tidak ada yang bisa menghalangi seorang pun untuk bergereja, gitu ya. Kita sebagai pelayan pun tidak mungkinlah menghalangi orang untuk ke gereja. Gak ada ceritanya itu. Kalau ada orang datang ke gereja berbondong-bondong, justru kita sebagai pelayan bersuka cita. Kita justru berdoa setiap harinya, bertambahlah umat Tuhan yang percaya. Sebagai jemaat pun tentulah kita senang kalau warga di gereja di mana kita bersekutu semakin banyak jumlahnya, tentu kita senang. Tapi sesungguhnya pertanyaannya adalah satu, sebagai warga jemaat yang bergereja di GKPI, apa motivasi kita yang bergereja ini? Atau sebagai pelayan di GKPI ini, apa motivasi kita yang melayani ini? Pendeta GKPI, apa motivasinya? Sintua GKPI, apa motivasinya menjadi Sintua? Atau warga jemaat GKPI, apa motivasinya menjadi jemaat GKPI? Itu pertanyaannya. Tentulah dalam kerangka pertanyaan seperti itu, mari kita sama-sama menggumulkan pertanyaan ini ya Bapak Ibu. Adakah motivasi kita supaya kita bisa bersama-sama menikmati firman Tuhan dalam persekutuan imamat orang percaya di GKPI yang kita cintai ini? Artinya motivasinya rindu menikmati firman Tuhan. Atau adakah motivasi kita adalah untuk melayani Tuhan dalam wadah GKPI sebenar-benarnya?
Adakah motivasi kita adalah untuk memuliakan Tuhan melalui GKPI ini? Atau hanya supaya ada gereja yang bisa melayani kita ketika kita butuh pelayanan? Atau untuk mendapatkan surat-surat yang berhubungan dengan kebutuhan kita dan juga dalam kaitan yang bernegara ini? Apakah itu motivasi kita? Sesungguhnya ini nampak dari pembawaan kita sebagai pelayan atau sebagai warga jemaat. Lalu pertanyaannya, kita di mana? Apakah kita sebagai pelayan yang sesungguhnya, warga jemaat yang sesungguhnya punya motivasi untuk bersekutu dengan Tuhan, melayani Tuhan dengan kesungguhan? Itukah? Lalu sudahkah kita mempertontonkan itu? Kan ada banyak orang tahu tapi nggak mampu mengerjakannya. Sama seperti orang Bapak Ibu, di mana-mana membahas Tuhan itu ramai. Banyak orang ketika berkumpul-kumpul tahu kok membahas Tuhan, tahu. Dia bisa memaparkan siapa itu Tuhan. Dia bisa memaparkan itu tentang berita yang tertulis dalam Alkitab kita, banyak itu. Bahkan di kedai tua pun banyak orang membahas Tuhan, kok banyak. Di Lapo Tua pun orang gak hanya membahas negara, gak hanya membahas BNT, gak hanya membahas tentang pandemi ini, enggak. Tapi Tuhan pun dibahas-bahasnya. Masuk juga ketika membahas adat, banyak sekali yang dibahas di sana. Tapi ketika dibahas itu hendak dipertontonkan dalam kehidupan, gak semua mampu. Bapak Ibu, ketika ketika yang dua orang yang buta itu tengah duduk di pinggir jalan memohon belas kasihan setiap orang yang lewat, apa yang direspon oleh orang banyak yang berbondong-bondong jalan itu? Tidak seorang pun merespon mereka dengan baik. Semua cuek, gak ada yang peduli. Mereka berlalu, bahkan yang paling ngerinya, yang buta itu justru dimarahin. Karena seruan mereka berulang-ulang mengatakan, Tuhan anak Daud, kasihanlah kami. Suara mereka itu dianggap mengganggu bagi rombongan yang berjalan itu. Mereka dimarahi. Kok dimarahi berseru pada Tuhan? Ketika mereka minta tolong yang buta itu, yang lain justru memarahi. Inilah keadaan kita. Kalau kita terjemahkan dalam konteks kita sekarang, siapa yang peduli kepada mereka yang membutuhkan? Ketika ada orang berseru pada Tuhan, jangan sampai kita sebagai pelayan yang melarang orang berseru pada Tuhan. Jangan sampai kita sebagai teman sejawat, keluarga, sesama warga jemaat suatu gereja yang ingin membungkam saudara kita supaya tidak lagi berseru pada Tuhan. Ini ngeri. Jangan sampai kita menjadi bagian dari rombongan itu ya. Ada orang minta tolong, kita tak peduli. Jangankan menolong, justru memarahi mereka yang berseru pada Tuhan. Tidak ada yang menghentikan langkahnya menolong, tidak seorang pun kecuali Yesus sendiri. Bapak Ibu jemaat dikasih oleh Tuhan, ini mengingatkan kita tentang siapa kita dalam persekutuan orang percaya di GKPI ini. Di pasal tahun kita, siapa kita? Terhadap warga jemaat yang lain, siapa kita? Terhadap marga kita, siapa kita di kumpulan kita itu? Di tengah-tengah negara ini, siapa kita? Adakah kita sudah bertahun-tahun sebagai warga jemaat, bahkan sudah berpuluh-puluh tahun menjadi pelayan Tuhan? Adakah kita tergerak untuk menolong sesama kita? Tinggil dosi pareoton, manangihom, suara yang dana hoi-hoi Arya Permin. Adakah kita pura-pura tidak melihat, pura-pura tidak tahu, pura-pura tidak mendengar, atau pura-pura pikun dengan mengatakan nggak tahu aku itu, nggak ngerti aku itu, di mana, siapa, kok bisa katanya pura-pura, padahal tahu
Itulah keadaan kita. Dan melihat semua keadaan itu, justru ini yang membuat kita sekarang ya, ada orang yang melakukan gerakan berdiakonia. Terima kasihlah, puji Tuhan, semoga semakin banyak orang yang melakukannya. Gereja kita masih melakukan sekali, tapi itu pun belum dijemput semuanya. Ada yang meneruskannya di tengah jemaat masing-masing, puji Tuhanlah. Ada yang berdiakoni secara pribadi, per keluarga, ada orang yang hanya menanti-nanti, ada orang yang hanya melihat-lihat. Tapi yang paling ngerinya, ada orang sampai pegang, mengejek, mencemooh dengan mengatakan, apalah itu, berapalah itu, doa apalah itu, katanya. Sebenarnya yang kita kerjakan sekarang dalam situasi sekarang adalah bukan mencemooh, ya, itu tidak perlu. Yang perlu adalah pata jompon siparion, mempertajam penglihatan kita, membuat diri ini semakin sensitif. Apa yang bisa kita kerjakan? Iya nasa takar bagi mana satakari, iya nasa kilo ipetahok iparar dongadi. Apalagi mereka yang sangat-sangat membutuhkannya. Daripada mencemooh, berdoa sajalah di rumah. Semoga kalaupun tidak kita yang tergerak, orang lain digerakkan Tuhan. Kalau belum kita mengasah telinga ini, mengasah pandangan kita supaya semakin tajam, paling tidak dengan suara ini orang lain tertahan berbuat baik. Lebih bagus kita berdoa saja di rumah supaya orang lain berlomba-lomba memberikan pertolongan, baik itu pribadi tanpa ada niat untuk memuji diri, tapi semakin banyak orang yang melakukannya. Bapak Ibu, itulah sesungguhnya berita Injil yang nyata. Itulah Injil yang hidup, tidak hanya kata-kata, tapi perbuatan yang nyata membawa keselamatan, menolong orang untuk bisa makan. Jadi kan sekarang ini marak di WA ya, marak WA, pemimpin kita mengeluh karena satu hari kemarin laporannya hampir 1.000 orang dinyatakan positif untuk kota Surabaya. Semoga nggak sampailah ke kota-kota yang lain termasuk kita ini. Di banyak kesempatan saya melihat di pasar kita itu pun seolah-olah mempertontonkan nggak terjadi apa-apa. Di mana-mana orang berbondong-bondong belanja, apapunlah itu yang mau dibelanjakannya, tapi ngeri kita melihatnya, ya kan? Orang katanya menerima BLT tapi dipakai untuk apa? Bukannya beli beras, bukannya disimpan dulu untuk kepentingan makan, tapi ngapain? Belanja yang sebenarnya masih bisa kok. Lain waktu dibeli, lain waktu untuk dipenuhi, yang ada dululah dinikmati ya. Orang berbondong-bondong ke Tanah Abang belanja kain, ngeri kita melihatnya. Memenuhi, memadati manci, pasar, seolah-olah belum terjadi pandemi bagi kita. Mudah-mudahanlah Tuhan berbelas kasih ya. Sama seperti ada sebuah mall di negara ini, ketika dinyatakan kasirnya itu positif virus corona, yang sudah belanja ke mall itu ketar-ketir. Jangan sampai mereka sudah terpapar karena sudah melakukan transaksi melalui orang yang sudah positif terpapar virus corona. Bapak Ibu, apapun wacana kita di tengah-tengah keadaan sekarang, saya tetap menghimbau kita tetaplah melaksanakan physical distancing. Jangan sampai kebablasan ya. Semua kita rindu ini kembali pada kehidupan kita semula. Semua rindu. Tapi jangan karena rindu yang sudah meluap-luap ini justru memakan korban yang lebih banyak lagi, sehingga waktu kita yang mengisolasi diri ini semakin panjang, sehingga penderitaan kita semakin panjang. Sabarlah dulu, tahan dirilah dulu, supaya segera berakhirlah yang telah kita doakan berbulan-bulan
warga jemaat sebagai pelayan Tuhan ke hadapan Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu, yang menjadi pesan bagi kita adalah berserulah senantiasa hanya pada Tuhan. Hanya pada Tuhan. Kedua orang buta itu ketika mendengar, karena itu yang diandalkan karena mereka buta, mereka mengandalkan pendengarannya. Mendengar berita Yesus sedang melewati tempat di mana mereka sedang duduk mengemis, memohon belas kasihan. Kesempatan itu tidak disia-siakan mereka. Mereka mendengar, lalu mereka berseru dengan suara yang nyaring berulang-ulang, dengan kesungguhan, dengan kegigihan, Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami. Bapak Ibu, tidak hanya kedua orang buta itu yang punya kesempatan untuk berseru kepada Tuhan, kita pun 24 jam kesempatan itu ada pada kita. Tuhan tidak batasi siapa yang datang padanya. Tuhan tidak melarang kita kapanpun. Tapi kan banyak kita justru lalai, ya kan? Kita dijerat oleh kebutuhan mencari harta dunia. Kita dijerat oleh kebutuhan untuk yang lain-lain. Tapi ketika ada kita sebagai pelayan atau warga jemaat yang memakai kesempatan dari waktu 24 jam itu untuk berseru pada Tuhan, tidak menyia-nyiakan waktu itu, puji Tuhan, tetaplah seperti itu. Sekalipun kita terkadang harus meneteskan air mata ketika berseru itu, entah tengah malam, entah di pagi subuh, entah di kala sore hari, entah ketika pagi, ketika kita betul-betul memohon pertolongan Tuhan, belas kasihan Tuhan, karena ada kalanya hati kita merindu, ada kalanya kita merasa sangat lemah dan butuh penghiburan. Ketika kita tetap memakai kesempatan itu dengan tidak menyia-nyiakan waktu untuk anugerahkan pada kita, biarlah kita tetap seperti itu, mengatakan, Tuhan Anak Daud, kasihanilah kami. Pertanyaannya, mengapa mereka bisa berseru pada Yesus padahal mereka tidak bisa melihat? Jawabannya adalah mereka mengandalkan pendengarannya, mendengar berita tentang Yesus yang sanggup melakukan berbagai perbuatan ajaib seperti orang-orang sebelum mereka dan sesudah mereka yang telah menikmati berita tentang keajaiban perbuatan Yesus kepada mereka. Mereka tidak putus asa. Ingat, khotbah pada hari Rabu yang kemarin, berita tentang perumpamaan Yesus atas ada seorang perempuan janda yang punya perkara, lalu ia menghadapkan perkaranya itu kepada seorang hakim yang lalim, panguhum nageduk, yang semulanya hakim itu nggak peduli, tapi karena berulang-ulang perempuan itu datang, berulang-ulang, sekalipun ia dicemooh, tidak dihiraukan, tidak dianggap, tapi berulang-ulang ia datang, hakim yang lalim itu memenangkan perkaranya. Ini membandingkan, apalagi Tuhan yang lalim aja dengan maksud supaya tidak diganggu dirinya, karena ia nggak mau sudi susah perempuan itu, sanggup dia membenarkan perkara perempuan itu, menolong perempuan itu, apalagi Tuhan. Ketika kita berseru, apalagi berulang-ulang Bapak Ibu ya, bahkan bertahun-tahun keserukan siang malam dengan kesungguhan, karena Tuhan melihat hati, Tuhan tahu pikiran kita yang berpura-pura atau yang sungguh-sungguh. Maka ketika tidak putus asa kita, maka yang dua orang yang buta itu pada akhirnya bisa melihat. Bapak Ibu, jangan katakan karena Yesus berjumpa langsung dengan orangnya. Tidak. Tuhan tetap bersama kita melalui Roh Kudus-Nya. Ia tetap bisa mendengar seruan kita. Karena itu, ketika ada orang mangilah hita di nama dokon, udah pelamar tanya kuida, langsung itu belum, tak mengubah, langsung matanya nih, langsung mingguan nih, langsung
semangat kita untuk berseru pada Tuhan. Maka sebagai warga jemaat atau pelayan Tuhan, tetaplah sampaikan alamat seruan kita hanya kepada Tuhan saja, dan setialah, sungguh-sungguhlah selalu menyampaikan seruan kita kapanpun kepada Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu, Tuhan mendengar dan mengabulkan seruan orang percaya. Ketika yang dua orang yang buta itu mengatakan, ketika Yesus telah mengizinkan mereka untuk mengatakan permohonan mereka, ketika Yesus mengatakan, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Lalu mereka mengatakan, Tuhan, supaya kami dapat melihat. Bapak Ibu, kalau kita lihat Salomo, ia juga pernah dipersilakan Allah untuk menyampaikan permohonannya, permintaannya kepada Allah ketika ia berdoa kepada Allah waktu itu. Lalu apa yang diminta Salomo? Tidak harta, tidak kemewahan, tidak juga nyawa musuhnya, tapi ia minta hanya satu. Apa itu? Hikmat, supaya ia bisa menghakimi umat yang besar itu, yaitu Israel. Allah senang Salomo tahu meminta yang terpenting kala itu, kebijaksanaan, membawakan dirinya sebagai seorang raja atas bangsa yang besar. Yang dua orang buta ini pun begitu. Ia bisa saja ketika Tuhan Yesus mengatakan, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Ini sebuah kesempatan yang mahal ini. Tuhan tawarkan, apa yang kamu kehendaki untuk kulakukan. Inilah pelayanan sejati. Tuhan datang menawarkan pertolongan, Tuhan datang menawarkan berkat, dan kita sebagai pelayan harus seperti itu. Datang melayani, membawa berkat, membawa pertolongan, meskipun tak selalu dalam bentuk materi, tapi hadirnya kita untuk membawa firman Tuhan itu juga sangatlah luar biasa. Tapi orang buta itu mengatakan, inilah prioritasnya kala itu, Tuhan, supaya mata kami dapat melihat. Ia bisa saja mengatakan, beri kami uang, beri kami makanan, bisa saja. Tapi yang menjadi prioritas bagi mereka kala itu adalah bukan uang, bukanlah yang lain-lain, tapi dapat melihat. Bapak Ibu, permintaan mereka ini sungguh-sungguh dan tidak main-main. Tuhan melihat hatinya, maka Tuhan menjawab mereka. Demikianlah juga kita ketika kita berseru pada Tuhan. Bapak Ibu, lihatlah apa yang menjadi kebutuhan prioritas kita. Sesungguhnya banyak yang kita butuhkan dalam hidup kita, ya. Banyak keinginan kita, banyak sekali keinginan kita. Keinginan untuk menjadi orang kaya itu ada pada kita. Keinginan untuk menjadi orang sukses pun ada. Keinginan untuk menjadi pembesar negara ini pun ada itu. Tapi apa yang menjadi prioritas kita sekarang? Kita yang tahu. Kita yang tahu. Apakah kesehatan? Apakah kedamaian? Apakah kebutuhan jasmani? Apakah pekerjaan dan lain-lain? Si orang buta ini kebutuhannya yang prioritas adalah untuk bisa melihat. Maka cari tahulah kebutuhan prioritas kita. Sampaikanlah pada Tuhan dalam hati yang sungguh-sungguh dan berulang-ulang dengan tidak jemu-jemu. Maka Tuhan akan melihat kita dan menjawab seruan kita. Bapak Ibu, dalam keadaan sekarang yang sangat perlu bagi kita adalah mempertahankan kepercayaan pada Tuhan. Pertahankanlah kepercayaan kita. Jangan pernah ragukan kasih-Nya yang mampu menyehatkan kita, memperbaiki ekonomi kita, memperbaiki pekerjaan kita, keluarga kita, dan juga menyelesaikan segala pergumulan kita di tengah-tengah dunia ini. Selamat berseru pada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di sorga atas firman yang berkumandang kepada kami pada Minggu Eksaudi hari ini. Sungguh Tuhan, kami adalah anak-anak-Mu yang sangat berbahagia
memiliki Tuhan seperti Engkau yang sangat mengetahui tentang diri kami, orang-orang yang penuh dengan kelemahan. Kami tidak bisa melakukan apapun tanpa Tuhan. Firman hari ini sungguh membesarkan hati kami, menguatkan iman kami, supaya tetap berseru hanya pada Tuhan. Sekalipun dunia ini selalu menggoda kami untuk meninggalkan Tuhan, untuk menyangkal Tuhan, untuk lebih mempercayai dunia ini, kuasa yang ada pada dunia ini, biarlah kami tetap bertahan, mempercayakan hidup kami hanya kepada Tuhan sebagai pelayan di tengah gereja GKPI ini, sebagai warga jemaat di tengah-tengah GKPI ini. Ya Tuhan, jadikanlah kami sebagai pelayan, sebagai warga jemaat yang setia beribadah padamu, melayanimu, tetap mempertontonkan Tuhan dengan hidup kami yang baik dan benar. Ketika orang membutuhkan pertolongan kami, gerakkanlah hati kami untuk boleh saling berbagi dengan mereka. Tidak hanya dalam hal materi saja, tapi juga pengampunan, kasih sayang, waktu kami, perhatian kami, tenaga kami, dan apapun yang bisa kami bagi kepada orang-orang di sekitar kami. Engkaulah Tuhan yang peduli bagi kami. Demikianlah kami juga ingin meneladani Tuhan dalam hidup kami yang sangat singkat ini. Terlebih dalam masa sekarang, begitu banyaknya orang-orang sekitar kami yang mengalami kesulitan dalam kehidupannya. Biarlah kami Tuhan semakin terasah penglihatan kami, pendengaran kami, dan juga perbuatan kami, supaya kami tidak hanya menonton orang lain berbuat yang baik dan benar, tapi kami juga tergerak hatinya untuk mencontoh yang baik itu. Ya Bapa, Engkaulah sebagai Raja atas kehidupan kami. Tidiklah hidup kami satu persatu, semua pelayan dan warga jemaat Tuhan. Engkaulah yang tahu isi hati dan juga pikiran kami. Ketika kami berseru kepadamu ya Bapa, lihatlah, dengarlah, dan jawablah kami, seturut dengan besarnya iman kami padamu, dan juga besarnya kuasa-Mu atas hidup kami. Ya Tuhan, selamatkanlah kami. Ketika kami mengalami banyak pergumulan, Engkaulah sumber pertolongan bagi kami. Tetaplah Tuhan mendampingi hidup kami sampai kepada akhir kehidupan kami masing-masing. Ya Tuhan, kepadamu-lah kami sandarkan kehidupan kami, anak-anak kami, pekerjaan kami, gereja Tuhan, negara ini, mereka yang menangis, mereka yang menderita, mereka yang sakit sekalipun. Tuhan, perbaikilah bumi kami ini, perbaikilah negara kami, setiap negara yang bergumul, setiap kota yang bergumul, setiap daerah yang bergumul, setiap keluarga, supaya kami dimenangkan oleh Tuhan, karena kami sangat mengenal Engkau Tuhan, yang selalu menolong kami, tidak bisa menahan kasih-Mu untuk tidak memperdulikan kami, untuk tidak mengasihi kami. Karena itulah kami selalu menyandarkan hidup kami hanya padamu. Terima kasih ya Bapa, biarlah kami tetap setia untuk tetap menyembah Engkau dan berdoa hanya pada Engkau. Sampai kapanpun, biarlah kami tak percaya kepada Tuhan saja. Sendengkanlah telinga-Mu atas seruan kami pada hari ini, maka jawablah kami seturut dengan kehendak-Mu saja. Dalam nama Yesus yang berdoa kepadamu. Amin. Bapak Ibu, jemaat dikasihi Tuhan, mari kita lanjutkan ibadah kita dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 184 ayat 3 dan ayat 4.
Jemaat dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang mengarahkan kita menyampaikan persembahan ke hadapan Tuhan yang tertulis dari kitab 1 Tawari pasal 29 ayat 9. Demikian firman Tuhan, bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan dengan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersukacita. Amin. Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan yang telah kita kumpulkan di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan.
terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom Bapak Ibu, para pelayan dan juga warga jemaat GKPI Seresok Duri 2. Kiranya kita tetap menjadi pelayan dan warga jemaat yang setia melayani dan juga setia beribadah ke hadapan Tuhan. Tuhan berkati kita. Shalom.